Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seli Indrayani dengan NIM 19030161013. Saya mahasiswi Unwali Songo semester 2. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini saya akan menerangkan materi pendidikan kewarganegaraan dengan metode mind mapping. Supaya tidak bingung, simak video ini dari awal sampai akhir ya. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke materinya ya. Berikut materi pendidikan kewarganegaraan yang akan saya sampaikan. Materi yang akan saya sampaikan ada 15 materi diantaranya 1. Tujuan PKN. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar PKN untuk berkarya. Selanjutnya, identitas nasional. Lalu, national character building. Proses berbangsa dan bernegara. Politik identitas. Negara dan peranan konstitusi. Hak dan kewajiban. Demokrasi di Indonesia. Negara hukum dan hak asasi manusia. Geopolitik Indonesia. Ketahanan nasional. Geostrategi Indonesia. Politik strategi nasional, dan yang terakhir ada pembangunan daerah dalam kerangka NKRI. Materi pertama yang akan saya bahas yaitu tujuan PKN. Materi yang pertama adalah tujuan pendidikan kewarganegaraan. Tujuan pendidikan kewarganegaraan dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu tujuan utama pendidikan kewarganegaraan, dan yang kedua adalah tujuan pendidikan kewarganegaraan bagi mahasiswa. Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan di Indonesia adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah air dan bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan Nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri para calon-calon penerus bangsa yang sedang dan mengkaji dan akan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Tujuan pendidikan kewarganegaraan bagi mahasiswa. 1. Agar mahasiswa dapat memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur, dan demokratis, serta ikhlas sebagai warga negara Indonesia terdidik dan bertanggung jawab. 2. Agar mahasiswa menguasai dan memahami berbagai masalah dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta dapat mengatasinya dengan pemikiran kritis dan bertanggung jawab yang berlandaskan Pancasila, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional. Dan yang terakhir yaitu agar mahasiswa memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kejuangan, cinta tanah air, serta rela berkorban bagi nusa dan bangsa. Memasuki materi yang kedua yaitu Pancasila sebagai dasar PKN untuk berkarya. Nah, dapat kita ketahui bahwa Pancasila merupakan dasar-dasar dari pendidikan kewarganegaraan. Lantas, apa saja dasar-dasar tersebut? Dasar yang pertama yaitu ketuhanan. Ketuhanan terletak dalam Pancasila sila pertama yang berbunyi 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Dalam pendidikan kewarganegaraan, Pancasila adalah sebagai dasar. Ketuhanan memiliki arti bahwasanya kita diperbolehkan menyembah sesuai kepercayaan masing-masing. Dasar yang kedua yaitu kemanusiaan. Kemanusiaan terletak dalam Pancasila sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Masuk dari kemanusiaan yaitu kita wajib untuk menghargai setiap manusia. Yang ketiga yaitu persatuan. Persatuan terletak dalam Pancasila sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Sebagai warga Indonesia, kita harus bersatu, jangan berpecah belah mau diadu domba oleh negara yang lain. Dengan belajar pendidikan kewarganegaraan, kita diajarkan materi tentang politik sehingga kita tidak mudah untuk dibohongi dan diadu domba oleh orang lain.
Yang keempat yaitu kebijaksanaan yang terletak dalam sila keempat Pancasila yang berbunyi 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ketika kita mempelajari pendidikan kewarganegaraan, pastinya kita tahu bahwa kita akan dididik untuk bisa memutuskan semuanya dengan kepala dingin, dengan kebijaksanaan, dan bukan dengan keegoisan. Dasar yang terakhir yaitu keadilan yang terletak dalam Pancasila sila kelima yang berbunyi 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwasanya semuanya berhak menerima bantuan dengan seadil-adilnya. Dari gambar ilustrasi tersebut, pastinya teman-teman akan bisa membedakan antara adil dan keadilan. Materi yang ketiga adalah identitas nasional. Identitas nasional adalah ciri, tanda, atau jati diri yang melekat pada suatu negara sehingga membedakan dengan negara lain. Berikut adalah unsur pembentuk identitas nasional. Yang pertama adalah suku, yang kedua ada agama, yang ketiga adalah budaya, dan yang terakhir adalah adat. Itu semua merupakan unsur-unsur identitas negara yang membedakan negara dari negara lainnya. Materi yang keempat yaitu national character building, yang artinya membangun karakter bangsa. Mempelajari materi pendidikan kewarganegaraan juga akan membangun karakter dari dalam diri seseorang. Materi yang kelima adalah proses berbangsa dan bernegara. Materi yang keenam adalah politik identitas. Materi yang ketujuh adalah negara dan konstitusi. Materi yang kedelapan adalah hak dan kewajiban. Materi yang kesembilan adalah demokrasi di Indonesia. Materi yang ke-10 adalah negara hukum dan hak asasi manusia. Materi yang ke-11 adalah geopolitik Indonesia. Materi yang ke-12 adalah ketahanan nasional. Materi yang ke-13 adalah geostrategi Indonesia. Materi yang ke-14 adalah politik dan strategi nasional. Materi yang terakhir atau yang ke-15 yaitu pembangunan daerah dalam kerangka NKRI. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Saya memohon maaf apabila banyak kesalahan yang terdapat dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.